إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, hari terbaik terbitnya matahari, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan. Manfaatkanlah umur ini dan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita jatah dalam kehidupan ini dengan jatah yang tidak lama. Dan Allah Azza wa Jalla enggan, melainkan Dia jadikan negeri akhirat negeri yang abadi. Adapun negeri dunia ini, maka taubahnya ibarat satu hari atau setengah hari di hadapan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Maka as-sa'id, orang-orang yang berbahagia adalah yang mengisi setiap saat dari waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah kelak pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Di antaranya masa mudanya, di mana dia poya-poyakan masa mudanya. Kemudian umurnya di mana dia habiskan, kemudian hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan, kemudian ilmunya, bagaimana dia mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari dari kebenaran tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di hari yang mulia ini tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, satu tema yang kita angkat pada khutbah yang mulia ini, berhati-hati dalam beragama. Kehati-hatian dalam agama bukanlah bentuk sikap ekstremis, tidak. Bukan pula sikap was-was, tidak. Tetapi dia adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menghendaki keselamatan dunia dan akhirat. Sebab di antara tanda dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 sekian tahun yang lalu, Nabi sudah berbicara dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan tiba di tengah-tengah manusia ini
tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan, kedustaan dan hoax. Sampai di saat itu Nabi SAW katakan yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang-orang pembohong, orang-orang licik, mereka dipercayai oleh orang banyak. Wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, mereka dikatakan dusta. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang punya sikap amanat, keteguhan, kejujuran, mereka dikatakan khianat. Dan orang-orang yang khianat, mereka dikatakan amanat. Dan di saat yang seperti itu Nabi SAW mengatakan wa yantiqu fihi ar-ruwaybidah. Ar-ruwaybidah banyak yang bergentayangan berbicara, dari medianya, dari lisannya, dari tulisannya, dari khutbahnya, dari kata-kata hikmahnya, mutiaranya. Qila ya Rasulullah wa mar ruwaybidah. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang jahil, orang bodoh, orang tidak memiliki kredibilitas, orang tidak punya ilmu yang mumpuni, dia sudah berbicara tentang urusan orang banyak. Dan ini bukti nyata apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Betapa banyak orang berbicara tentang urusan agama, dia belum berhak untuk berbicara tentang urusan agama. Sehingga akibatnya yang hak dikatakan batil, yang syubhat dikatakan terang, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Sebab apa? Tidak punya ilmu, lantas berani berbicara hanya modal percaya diri dan modal memiliki follower yang banyak, sehingga akibatnya sesat dan menyesatkan. Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sumber ilmu dalam Islam sebagaimana dia dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-ilmu thalathatun. Ilmu itu ada tiga: kitabun natiqun, Al-Qur'anul Karim, wa sunnatun madiyatun, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala adri, mengatakan kepada sesuatu yang kita tidak ketahui, katakan tidak tahu. Bukan suatu celah dan cacat bagi seorang alim ketika dia mengatakan aku tidak tahu, la uhsinuhu, aku tidak bisa, aku belum menguasai. Bukanlah suatu celah dan cacat. Bahkan suatu celah dan cacat ketika orang yang memiliki ilmu, ketika dia ditanya lantas dia tidak tahu, dia tidak berani mengatakan dirinya tahu, dia tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, idza akhta'a al-alimu la adri faqad usibat maqatiluhu, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Ketika orang berilmu sudah tidak bisa lagi mengatakan kata-kata aku tidak tahu, maka berbahayalah posisinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ketika orang jahil berbicara tentang agama, hancurlah Islam. Belajar saja dengan cara yang tidak benar, maka dia akan menghancurkan hukum agama.
Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya al-ahkam. Barang siapa yang hanya belajar dari perut kitab tanpa bimbingan orang alim, maka dia akan hancurkan hukum agama. Apalagi kita akan berbicara tentang agama di hadapan orang banyak tanpa ilmu. Sudah cukup bagi kita pelajaran-pelajaran dari pendahulu-pendahulu kita. Ketika mereka berbicara tanpa ilmu, maka petaka mereka terima di dunia sebelum di akhirat. Ambil contoh tentang seorang dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa, lantas dia ingin bertaubat kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Dia bertanya, siapa penduduk bumi yang paling alim? Fadulla ala rahibin. Ternyata yang menunjuk salah sasaran, ditunjukilah ahli ibadah bukan ahlul ilm. Begitu dia bertanya, aku sudah membunuh 99 nyawa, adakah jalan tobat bagiku? Si jahil menjawab, hanya bermodal ahli ibadah. Apa katanya? Dosamu terlalu banyak. Bagaimana mungkin Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosamu? Kesallah si penanya, saya sudah mau baik, kok tidak diberikan jalan untuk menempuh kebaikan? Fakammala bihi mi'ah, maka disempurnakanlah dia, dibunuh menjadi 100 orang. Ini petaka yang diterima oleh orang berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Sebelum dia mencelakai orang lain, dia sudah celaka di dunia ini. Lalu begitu ditanya, mana orang yang paling alim di dunia ini? Fadulla ala alimin, ditunjukilah orang berilmu, tepat sasaran. Lalu dikatakan, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat terbuka lebar. Tetapi nak, wahai saudaraku, engkau berada di negeri yang jahat, silahkan engkau pindah di negeri yang bertauhid, yang beribadah kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Berhijrahlah dia, hijrah amalan dan hijrah negeri. Maka dia pun berjalan sampai di tengah jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dia. Berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat azab mengatakan dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah bertaubat, dia menuju kebaikan. Maka diukur mana yang terdekat, dan Allah dekatkan ke negeri tauhid, maka dia pun diampuni oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Berhati-hati dalam urusan beragama, itu adalah bentuk keharusan untuk menyelamatkan iman kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan surga kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma kshif anna al bala'a wal waba' wal quruna waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ansur dinaka wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.